Kamu tuh orangnya batu. Kamu cuma mentingin keegoisan kamu. Kamu cuma mentingin diri kamu sendiri dan masa lalu kamu, yang masa lalu kamu tuh seakan-akan makhluk di dunia ini nggak ada yang punya masa lalu kayak kamu gitu. Aku nggak menyalahkan masa lalu kamu yang berat itu, yang pernah kamu alamin, yang pernah kamu lewatin. Tapi yang harus kamu tahu, nggak seharusnya masa lalu yang kamu lewatin yang berat itu harus kamu aplikasikan dengan keegoisan kamu kayak gitu. Apa ya bahasa yang baik ya? eh Kayak kamu punya masa lalu yang berat kayak gitu. Hah. Iya, masa lalu kamu kan berat, terus kamu sekarang ego kamu tinggi banget. Ya mau kamu punya masa lalu, belum, dengan kata-kata kamu belum bisa berdamai dengan masa lalu keluarga kamu, kek masalah apa kek, belum bisa berdamai, aku nggak ada masalah gitu. Tapi jangan jadikan masa lalu kamu tuh di masa sekarang yang kita punya hubungan pernikahan ini, kamu jadiin itu pelampiasan gitu. Kamu ngelampiasinnya ke aku. Beneran. Kamu tuh sudah banyak ngelakuin hal yang menurut aku tuh kelewatan banget gitu. Ego kamu tinggi, kemauan kamu yang aneh-aneh itu tinggi. Sekarang aku tanya, apa salahnya aku ngomongin tentang masa depan kita? Kira-kira mau punya berapa anak? Ini masih planning loh. Rencana berapa? Itu nggak banyak kan? Nggak lebih dari 10. Nggak 11, nggak 12. Aku juga nggak minta 10 sih. Aku cuma minta ya kira-kira satu atau paling banyak dua. Terus dengan keegoisan kamu, dengan kata-kata kamu, dengan bahasa kamu yang bilang aku belum bisa berdamai sama masa lalu aku, dan kayaknya nggak bakal bisa berdamai dengan masa lalu aku. Aku kayaknya bakalan milih untuk child free aja. Kita adopsi anak. Kamu ngomong gitu, udah kamu pikirin kan? Nggak sembarangan kamu ngomong dan kamu telan-telan dengan konten-konten di Instagram ataupun TikTok yang kamu tonton secara slay kamu itu sambil kamu kutekan kali. Kamu udah pikirkan kan? Kamu ngomongnya masalah depan aku. Aku pasangan kamu. Oke. Ini masalah serius yang bukan masalah kamu belum berdamai dengan masa lalu kamu gitu. Nggak bisa kamu sangkut pautin. Apa maksudnya kamu nggak mau punya anak sama aku? Kalau kamu nggak mau punya anak sama aku, kayak katanya kamu mau adopsi, kayak gitu-gitu. Tadi itu aku diem aja, aku dengerin kata-kata kamu. Semoga aku berharapnya itu bercanda. Cuman aku agak sedikit sedih sama kecewa aja sih, kayak kamu bilangnya kamu mau child free. Gini, kita semua manusia itu punya akal, punya pikiran. Kita manusia itu punya otak gitu. Apa fungsinya pikiran kalau nggak dipakai gitu? Cuman mau telan-telan eh, konten-konten itu tanpa kamu verifikasi lebih jauh gitu. Child free itu kayak menurutku konyol aja sih. Kayak di hubungan kita ini kalau kamu mintanya child free itu konyol gitu.
Seharusnya kamu bisa mikir gitu, ya. Sayang, dengerin aku. Masa lalu itu biarlah masa lalu gitu. Bisa diperbaikin di masa depan. Masa lalu itu jadiin pengalaman aja, jadiin pembelajaran. Biar di masa depan itu bisa lebih baik lagi gitu. Gak ada salahnya kamu punya anak. Bisa punya keturunan. Keturunan berikut-berikutnya kamu ajarin dia jadi lebih baik gitu. Dengan kamu kayak gini, kamu memilih untuk child free sama aku, dan kamu maksa-maksa buat adopsi aja, ya nggak bisa gitu. Ya child free aja gitu, nggak usah punya anak, nggak usah adopsi anak gitu. Konsep child free aja kamu nggak ngerti gitu. Mau bilang kayak adopsi anak lah, inilah itulah, itu aja kamu nggak ngerti. Kamu cuma ikut-ikutan tren. Tapi menurut aku itu hal yang sangat amat ceroboh ya. Kamu ngomong sama aku kayak gitu. Ini aku baru pulang olahraga. Tadi kerja juga. Capek. Aku berusaha buat tenang. Cuman dalam artian kayak kita hidup ini untuk keturunan. Sebagian besar keturunan nanti bakalan melanjutkan lagi ke keturunan berikutnya. Berarti kamu gak bersyukur jadi manusia aja menurut aku. Gak usah kamu punya agama, keluar aja kamu dari agama kamu sendiri gitu. Gak usah kamu pakai agama kamu, beneran. Kamu gak usah deh. Seriusan ini, kayak kamu gak bersyukur aja gitu menurut aku. Gak usah sosok ibadah kayak gitu-gitu, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. Menurut aku itu udah hal yang fatal ya. Kamu bisa punya keturunan, kan kamu udah cek kesehatan ini itu, aman-aman aja. Banyak loh orang di luar sana itu emang yang bener-bener mereka tuh nggak bisa gitu. Kalau ketakutan kamu sama kelahiran, ya sebenarnya itu nggak jadi masalah gitu. Kalau kamu takut untuk melahirkan, ya nggak usah aja sama aku. Gak pengen punya anak, gak bikin punya anak. Aku gak minta kamu punya 10 kok. Gak minta kamu punya 11, 12. Aku juga gak mau sih gitu. Seenggaknya punya aja keturunan buat ngelanjutin generasi dari kita gitu. Ya kita didik, kita ajarkan, kita bantulah apapun yang mereka butuhkan gitu. Di kemudian hari misalnya mereka mau bekerja di ini, kita bantu arahin. Mereka mau bisnis, anak-anak kita gitu. Itu kan seru gitu. Lain kali jangan kayak gitu ya. Tapi aku nggak tahu, kamu masih mau child free? Ya kalau kamu mau child free, mending kita selesai aja. Mending kita nggak usah nikah kayak gini. Mending kita cerai aja. Nggak mau aku sama orang yang egonya tinggi. Kalau menurut kamu, aku egoisnya tinggi, kamu yang egoisnya tinggi. Kamu pakai otak kamu lah. Child free, child free. Dibentuk gitu loh. Pola pikir masa lalu itu dijadiin pembelajaran gitu. Kalau yang belum bisa memaafkan ya nggak apa-apa gitu. Bukan berarti keluarga-keluarga kamu kan yang ngurus anak kamu nanti. Kamu sendiri sama aku yang ngurus gitu. Kan beda cara. Konsep child free aja kamu bilangnya, aku mau child free aja, aku mau adopsi anak. Adopsi anak juga bukan child free. Child free itu yang emang kamu benar-benar gak mau punya anak aja gitu. Ngerti gak? Kamu gak ngerti sih. Kamu cuma ikutan-ikutan tren doang. Gak mau inilah, gak mau itulah.
Child free ya kalau kamu nggak benar-benar nggak mau punya anak, akhirnya mau bla 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 bla, ya sebenarnya terserah kamu sih. Tapi kamu jangan sama aku. Pilih mana? Makan ego kamu, atau makan ego kamu tapi kamu nggak sama aku, atau kamu ilangin ego kamu tetap sama aku. Terserah aja sih sebenarnya. Cuman kayaknya butuh waktu beberapa tahun lagi ya, kayak aku buat ngilangin rasa kecewa ini ya. Kamu berarti seakan-akan kamu nggak mau punya keturunan sama aku. Itu artinya kamu nggak cinta sama aku. Ya mungkin bagi orang-orang kayak aku tuh sama ya konten-konten itulah, aku tuh sama suami aku itu udah mendukung child free gitu. Bilang aja kamu sebagai cewek, kalau kamu pribadi ya, kamu sebagai cewek nggak cinta sama aku sepenuhnya. Ngapain cinta setengah-setengah? Kalau setengah-setengah mending nggak usah. Aku sih bebas, beneran. Tapi itu banyak kok konten-konten di sosial media yang aku lihat kalau misalnya child free itu pasangannya bahagia. Ya itu salah satu ego dari satu orang yang benar-benar mengusulkan child free aja gitu. Yang dia benar-benar bahagia, yang pasangan satu lagi ya belum tentu dia bahagia. Ya mungkin terlihat bahagia tapi aslinya dia stres, tertekan aja gitu. Tapi gini aja deh, kalau kamu mau child free ya ya udah gitu. Aku nggak mau sama kamu lagi gitu. Kamu mau child free kan? Ya udah, kamu nggak usah sama aku. Udah, kamu nggak usah sosok sedih, sosok keluarin air mata kayak gitu. Aku mau punya keturunan, aku udah ngabisin waktu beberapa tahun sama kamu dengan hubungan pernikahan ini, dan ujungnya kamu mau child free gitu. Kenapa nggak dari awal kamu kasih tahu kamu mau child free? Kenapa baru-baru akhir-akhir ini, dan emang itu trendingnya baru akhir-akhir ini gitu? Baru kepikiran. Terus kemarin-kemarin waktu pacaran, waktu PDKT, waktu awal-awal nikah, kamu nggak kepikiran kayak gitu tuh? Baru berubah pikirannya, ya nggak apa-apa. Aku juga boleh berubah dong pikiranku, kayak aku mau merubah pikiranku, aku nggak mau sama kamu. Ya mending aku sama cewek lain lah. Ngapain aku sama kamu? Mending aku nyari cewek lain yang mau punya keturunan aja sama aku. Keturunan itu yang ngebantu aku nanti pas aku mungkin udah nggak bisa apa-apa. Ya mungkin kalau bagi kamu nggak bisa bantu, nggak boleh bantu-bantu gitu, mending aku panti jompo. Terus hubungan manusia dengan manusia yang kayak ibaratnya sesama manusia itu harus saling membantu, berarti nggak ada dong. Sesama keluarga bukannya harus saling menyayangi ya? Kan anak itu nanti jatuhnya ya keluarga kita. Kalau kamu mau mainnya solo, mau kamu sendiri aja gitu, ya individu gitu, terserah kamu deh. Atau kamu cari cowok pasangan lain yang mau nerima kamu child free. Kamu nggak usah sama aku. Aku nggak peduli sama isi pola pikiran kamu. Kalau kamu udah mau child free sama aku udah nggak mau sama kamu. Cari aja. Masalahnya kamu nggak punya keturunan, kamu tuh nggak menghargai apa yang udah dikasih Tuhan gitu. Apalagi takut misalnya nanti anaknya kayak kamu bilang tadi, anaknya nanti gimana ya kalau misalnya banyak sekali tingkah kamu. Nanti anaknya kalau misalnya gak bisa tercukupi gimana ya? Kamu mikir gak sih kayak apa yang kita lakukan, usahakan itu udah batasnya gitu, ada batasannya gitu. Ini udah maksimal banget ini. Dan aku yakin juga kalau emang suatu saat nih emang kerjaan sama bisnis yang aku buat, aku nggak mau ngomong kita ya, yang aku buat ini suatu saat ngalamin penurunan ataupun hilang semua, dan aku udah bisa settle, dia pasti bakal ngebantu aku. Sama kayak aku ngelahirin dia, saling ngebantu gitu. Cinta itu saling ngebantu, bukan saling ngeluarin ego.
bukan cinta namanya. Paham? Aku nggak minta kamu punya anak tahun depan, 2 tahun lagi. Tenang aja, yang penting kamu mau aja. Tapi kalau kamu child free ya sudah, nggak usah. Mau kamu punya masa lalu jelek ya sama orang tua kamu, aku nggak peduli gitu loh. Kamu sama aku sekarang, bukan sama masa lalu kamu. Apa jangan-jangan kamu, aku nggak ngerti sih pola pikiran kamu gitu. Child free, ngikutin orang, bukan ngadaptasi gitu. Kamu ngikutin orang lain, semua diikutin. Udah sering aku larang-larang gitu. Kamu menikahnya sama aku loh, bukan sama orang lain loh. Hubungan yang kamu jalani hubungan ini loh, bukan hubungan yang itu. Ibaratnya kayak gitu, kamu ngerti gak sih? Aku gak ngerti deh. Mau child free aja, udah child free aja kamu ngomong, tapi gak usah sama aku ya. Oke? Aku gak peduli. Child free ke sana. Cari ke cowok lain yang mau nerima kamu child free juga, cari aja. Aku gak peduli, aku gak mau sama kamu, beneran. Aku ngeliat kamu udah kayak jijik gitu loh, kayak seakan-akan kamu bisa bahagia. Iya kamu bisa bahagia berdua aja sama aku gitu, tapi hidup pernikahan itu bukan tentang kita berdua gitu. Kita nanti punya keturunan. Hasil hubungan, hasil cinta yang kita buat itu bisa ke keturunan berikutnya, keturunan berikutnya itu bisa berguna bagi orang-orang sekitar. Itu nggak kamu pikirin? Ya kalau nggak berguna pun, ya pasti berguna lah. Manusia itu hidup pasti ada gunanya gitu. Kalaupun nggak ada gunanya ya itu sebagian kecil aja. Aku bisa yakin kok. Bisa dididik juga. Tapi kalau kamu nggak usah nangis kayak gitu. Aku nggak peduli. Kamu nggak usah sama aku aja. Kamu child free kan? Makan deh. Itu ego kamu. Makan deh tuh kesukaan trending kamu, ikutin aja. Kamu jadi aktivis aja, itu aktivis child free aja kamu sekalian gitu. Seriusan. Banyak tingkah emang, aduh. Udahlah. Cari deh cowok lain. Mau pikirin, kasih waktu buat mikirin. Nggak peduli kamu. Aku kasih waktu pikirin, aku nggak bakal ngasih kamu waktu buat pikirin. Jawab langsung, mau child free atau enggak? Nggak tahu, ya udah kamu berarti pilih child free. Nggak usah sama aku nggak peduli sama kamu. Ini serius. Udah sana child free aja. Kamu nggak usah tanya, kamu nggak usah gimana-gimana. Nanti semua urusan aku yang ngurus. Perpisahan kita udah kita urus gitu.